Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma Bresenham. Di sini saya memilih titik awalnya 5,5 dan titik akhirnya 13,12. Langsung saja saya di sini menulis x0 sama dengan 5 dan y0 sama dengan 5. Selanjutnya x1 sama dengan 13, y1 sama dengan 12. Lalu selanjutnya dx itu kan rumusnya y1 dikurang x0, jadi kita pilih yang x1 dikurang x0, hasilnya itu dapatnya 8, dan dy itu rumusnya itu y1 dikurang y0, jadi itu sama dengan kita pilih yang y1 itu 12 dan y0 hasilnya 7. Lalu D1 sama dengan 2 dikali yang D1 itu hasilnya 14, dan D2 nya itu sama dengan 2 dikali yang buka kurung dx dikurang sama dy. Lalu kita tulis P sama dengan D1 dikurang dx, hasilnya 6. Lalu kita ke P dan PXY. Selanjutnya P itu ditulis 0 karena parameternya 0, dilanjut 6 dari bawah, terus sama dengan 6 dikurang D2 hasilnya 4. Lalu kita ke X. Jika P lebih besar daripada 0, maka P dikurang D2. Y sama dengan Y ditambah 1, jadi itu dapatnya 5 dan Y nya juga 5, sama juga seperti yang 6. Karena dia lebih besar maka dia dapatnya 6, sama juga Y nya juga 6 karena dia ditambah 1. X nya dapat 7 dan Y nya dapat 7. Lalu kita ke P nya, P itu sama dengan 4 yang atasnya itu, terus dikurang D2, kita dapatkan hasilnya itu 2. Lalu di sini kita ke X, karena 2 itu lebih besar maka kita tambahkan jadi hasilnya dapatnya 8. Sama juga seperti Y nya, kita juga mendapatkan 8. Lalu kita ke P nya sama dengan 2 dikurang D2, karena itu 0 lebih besar daripada P lebih besar daripada 0, maka kita tambahkan jadi hasilnya 9 dan Y nya juga 9. Lalu kita ke P nya lagi. P sama dengan kita pilih yang 0, lalu dikurang dengan D2, dapat hasilnya negatif 2. Karena negatif 2 itu lebih besar, maka X itu ditambahkan 1 jadinya 10, dan Y nya itu dikurang 1 jadi hasilnya tetap 9. Lalu sama dengan kita pilih yang negatif 2 ditambah D1 dapatnya 12, karena hasilnya lebih besar maka kita tambahkan 1 dan Y nya itu 10. Lalu sama dengan yang 12 itu dikurang D2 dapat hasilnya 10. Selanjutnya X nya itu karena 10 lebih besar maka dia 12 dan Y nya itu 11 karena dia dikurang 1. Lalu sama dengan yang kita pilih yang 10 dikurang D2 dapatnya 8, karena itu lebih besar makanya kita tulisnya 13, lalu Y nya itu 12. Selanjutnya di sini saya sudah membuat garisnya, lalu kita pilih 5 sama 5. Lalu 6 dengan 6, lalu 7 dengan 7, 8 dengan 8, 9 dengan 9, 10 dengan 9,
lalu 10 dengan 9, 11 dengan 10, 12 dengan 11, dan 13 dengan 12. Sekian dari saya tentang algoritma Bresenham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia akan menjelaskan sedikit tentang sigma DDA. Saya akan memilih awalan yaitu 5,5 dan titik akhir itu 13,12, yang dimana X0 itu adalah 5 dan Y0 itu adalah 5, X1 itu adalah 13 dan Y1 itu adalah 12. Selanjutnya kita akan menentukan DX dan DY. Kita menentukan DX itu dengan rumus X1 kita kurang dengan X0. Selanjutnya kita menentukan DY, rumusnya sama, yaitu Y1 kita kurang dengan Y0. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan menentukan step. Nah, jika absolut DY itu lebih besar daripada absolut DX, maka stepnya itu adalah absolut DY. Tapi jika absolut DY itu lebih kecil daripada absolut DX, maka stepnya itu adalah absolut DX. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bahwa DX itu nilainya lebih besar daripada DY, atau DY itu nilainya itu lebih kecil daripada DX. Nah, kita di sini dapat menentukan bahwa stepnya itu adalah DX, yaitu 8. Selanjutnya kita akan mencari increment, X increment. Untuk kita mencari X increment itu adalah, rumusnya adalah DX kita bagi dengan step. Nah, untuk kita mencari Y increment itu adalah DY kita bagi dengan step. Nah, selanjutnya kita akan menentukan X. X ini kita adalah titik awal kita, yaitu 5, dan Y kita itu adalah 5. Berarti round X dan round Y itu adalah 5,5. Selanjutnya X-nya ini adalah kita tambahkan, yaitu titik awal kita, berarti 5, kita tambah dengan X increment kita, yaitu 1, sama dengan 6. Berarti ini kita lakukan sampai berada di titik akhir kita, yaitu 13, berarti 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9, tambah 1, 10, tambah 1, 11, tambah 1, 12, tambah 1, 13. Nah, untuk Y-nya ini juga sama, yaitu berarti Y, nilai awal Y kita itu kita tambah dengan Y increment. Kita lakukan begitu seterusnya, berarti ini kita tambah dengan Y increment. Selanjutnya ini juga kita tambah dengan Y increment. Selanjutnya kita tambah sampai berada di X13 kita ya. Nah, setelah dapat, saat ini kita menentukan round X dan round Y kita, di mana round X itu berarti di sini ada 6 dan ada 5,875, berarti kita bulatkan menjadi 6. Di sini ada 7, 6,75 kita bulatkan menjadi 7. Ada 8, di sini 7,65, berarti kita bulatkan menjadi 8. Di sini ada 9,8, 9,10, salah 9,8, 10,9, maaf. Selanjutnya di sini ada 11,10. Selanjutnya ada 12,11. Selanjutnya ada 13,12. Seperti pada titik akhir kita. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pembuatan titik koordinatnya, yaitu round X. Berarti dia di 5,5, kita arsir di sini 5,5, selanjutnya 6,5, 6,6, 7,7,
8,8, 9,8, 9,8, 10,9, 11,10, dan 12,11, dan 13,12. Nah, inilah dia titik koordinatnya. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan tentang algoritma DDA. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah algoritma lingkaran dengan menggunakan Bresenham. Berbeda dengan garis, lingkaran hanya memiliki satu nilai yang ditentukan, yaitu jari-jari. Sehingga X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan jari-jari tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contohnya jari-jari tersebut adalah 8 dan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan jari-jari tersebut, yaitu 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai P-nya menggunakan rumus 1 dikurang R sama dengan 1 dikurang 8, hasilnya minus 7. Berikut kita akan membuat tabel untuk nilai X, Y, dan P-nya. Yang pertama, X-nya itu 0, Y-nya sama dengan 8, dan P-nya sama dengan minus 7. Karena P-nya lebih kecil dari 0, maka kita menggunakan rumus yang jika P lebih kecil dari 0, yaitu X-nya menjadi 1, Y-nya tetap 8, dan P-nya menggunakan rumus P ditambah 2X ditambah 1. Dan hasilnya adalah minus 4. Untuk selanjutnya, karena P-nya tetap lebih kecil dari 0, kita akan menggunakan rumus yang sama juga, yaitu 1 tambah 1, 2, untuk Y-nya tetap 8, dan untuk P-nya, P ditambah 2X ditambah 1. Selanjutnya, karena P-nya lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumus yang bawahnya. Untuk X-nya kita tetap tambah 1. Untuk Y-nya, Y dikurang 1, yaitu hasilnya 7. Dan untuk P-nya, kita menggunakan rumus P ditambah 2X tambah 1 dikurang 2Y. Dan hasil P-nya adalah minus 6, karena minus 6 lebih kecil dari 0, maka kita menggunakan rumus yang atas lagi untuk mencari nilai X selanjutnya, yaitu nilai X-nya menjadi 4, untuk Y-nya dia tetap 7, untuk nilai P-nya sama dengan P ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 3. Karena 3 merupakan lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumus yang bawah kembali untuk mencari nilai X selanjutnya,
Untuk X-nya menjadi 5. Untuk Y-nya, Y dikurang 1, yaitu 6. Selanjutnya untuk mencari nilai P-nya, yaitu P ditambah 2X ditambah 1 dikurang 2Y. Dan hasilnya adalah 2. Dan 2 merupakan lebih besar dari 0, maka kita menggunakan rumus yang sama untuk mencari nilai X selanjutnya, yaitu nilai X-nya 6, Y-nya 5, dan untuk nilai P-nya hasilnya adalah 5. Maka kita berhenti di sini untuk mencari nilai X, Y-nya karena kita sudah menemukan X lebih besar sama dengan Y. Untuk selanjutnya, nilai X dan Y-nya kita tukar posisinya menjadi 5 dan 6. 6, 5, 7, 4, 7, 3, 8, 2, 8, 1, dan terakhir 8, 0. Selanjutnya kita akan menggambar lingkaran dengan jari-jari 8 dan diberi tanda warna kuning untuk setiap titiknya. Dan inilah hasil akhirnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.